Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurbaiti Arif Pasaer dengan NIM 2404110022. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan Learning Management System berbasis model yang saya kembangkan melalui platform edukasi untuk mata pelajaran IPA kelas 9. Materi pokok yang diangkat di dalam kelas ini adalah pengaturan kadar cairan tubuh dan pengaturan kadar gula darah. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan 4 aspek utama, yaitu user interface, user experience, keterlibatan siswa, serta evaluasi yang terdapat pada LMS yang telah saya buat. Pada bagian awal dapat dilihat tampilan beranda LMS yang dilengkapi dengan banner kelas bertema visual science yang menarik, serta identitas mata pelajaran IPA kelas 9A. Selain itu, terdapat kata sambutan hangat yang bertujuan memberikan motivasi kepada peserta didik agar lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, materi disusun secara sistematis mulai dari bagian pendahuluan hingga kegiatan pembelajaran. Pada bagian pendahuluan tersedia fitur announcement sebagai sarana penyampaian informasi, kemudian terdapat modul ajar atau RPM, serta bahan ajar utama yang dapat diakses dengan mudah. Dari segi pengalaman pengguna atau user experience, LMS ini dirancang agar sangat intuitif dan mudah digunakan oleh peserta didik. Navigasi dibuat sederhana, menggunakan sistem drop-down per pertemuan yang dapat dikolaps sehingga halaman tidak terasa penuh. Seluruh materi disusun secara berurutan dan struktur yang mengarahkan siswa untuk mengikuti pembelajaran secara bertahap. Siswa dapat dengan mudah menemukan letak materi, video, ruang kolaborasi, hingga menu penilaian sehingga proses belajar dapat berlangsung dengan lebih efektif, mandiri, dan fleksibel. Untuk meningkatkan keterlibatan siswa, LMS ini menyediakan berbagai aktivitas multimedia yang mendorong peserta didik untuk belajar secara aktif. Pada pertemuan pertama, yaitu mengenai pengaturan kadar cairan tubuh, peserta didik dilibatkan melalui pemanduan visual lewat video kondisi tubuh terhidrasi dan dehidrasi, video fungsi ginjal, serta infografis warna urin. Setelah mengamati media tersebut, siswa ditantang aktif bermain lewat kuis interaktif word wall untuk menguji pemahaman awal mereka. Dilanjutkan dengan kerja kelompok menggunakan LKPD untuk melatih kemampuan berdiskusi. Lalu pada pertemuan kedua mengenai pengaturan kadar gula darah, di sini siswa diajak menganalisis masalah kontekstual lewat data grafik diabetes remaja di Indonesia, lalu menonton video mengenai siklus gula darah serta animasi kerja insulin, serta berkolaborasi kembali lewat LKPD. Nah, di akhir sesi ini siswa diajak untuk mengisi checklist gaya hidup sehat sebagai sarana refleksi diri agar esensi pembelajaran sains ini berdampak nyata pada kehidupan harian mereka. Pada bagian evaluasi, LMS ini menyediakan 2 bentuk penilaian untuk mengukur tingkat pemahaman kognitif peserta didik secara valid. Nah, pada pertemuan pertama, evaluasi dilakukan secara internal menggunakan fitur kuis pemahaman tertulis, sedangkan pada pertemuan kedua, itu evaluasi dijembatani melalui link penilaian yang diintegrasi dengan Google Form. Melalui evaluasi berkala ini, guru dapat memantau pencapaian hasil belajar siswa secara real time sekaligus memberikan umpan balik yang sesuai untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil ulasan atau review terhadap LMS yang telah dikembangkan oleh rekan sekelompok saya, yaitu Nur Afifah Husna. Materi yang diangkat pada LMS ini adalah energi alternatif atau terbarukan dengan pendekatan model proyek STEM. Ulasan ini akan difokuskan pada 2 aspek utama, yaitu user interface dan user experience. Aspek pertama yaitu pada user interface. Untuk kelebihannya, tampilan beranda LMS ini sangat menarik karena dilengkapi dengan banner animasi bertema energi baru terbarukan yang sangat ceria, penuh warna, dan relevan dengan karakteristik siswa SMP. Kekurangannya, pada bagian beranda utama ini, tepat di bawah judul, ini masih terdapat ruang kosong atau white space yang terlihat sedikit terlalu luas sebelum masuk ke menu pendahuluan. Mungkin hal ini dapat dioptimalkan kembali dengan menambahkan kalimat sapaan pendek atau deskripsi singkat tentang pelajaran langsung di halaman depan agar visualnya terlihat lebih seimbang. Selanjutnya masuk ke halamannya, di sini juga terdapat penggunaan icon media, tautan link dokumen PDF, serta pengaturan spasi teks deskripsi pada setiap aktivitas terlihat rapi dan memiliki konsistensi warna biru yang senada dengan platform Educati. Aspek kedua itu mengenai user experience. Untuk kelebihannya dari segi UX ini, navigasi kelas ini sangat baik dan terstruktur secara kronologis pada bagian pendahuluan. Ini Nur Afifah memberikan deskripsi yang sangat jelas mengenai model proyek STEM yang akan dilaksanakan sehingga siswa langsung mendapatkan gambaran utuh mengenai proyek akhir pembuatan lampu bertenaga. Pembelajaran dipecah menjadi 3 pertemuan, dimulai dari pengenalan di pertemuan 1, pengenalan energi alternatif dan terbarukan, lalu terdapat prinsip kerja dan analisis potensi lokal di pertemuan 2 hingga eksekusi proyek STEM di pertemuan 3. Atau kekurangannya dalam menu aktivitas itu terdapat beberapa elemen media yang menggunakan nama bawaan sistem atau ditulis dengan huruf kecil di awal kata. Misalnya pada pertemuan pertama, eh, contohnya pada tulisan infografis 5 jenis energi terbarukan, lalu penulisan judul video video singkat PLTB Sidrap pada pertemuan kedua. Dari sudut pandang UX, konsistensi penulisan huruf kapital pada judul tautan sangat penting untuk mempertegas fungsi navigasi bagi siswa. Selain itu, pada pertemuan kedua terdapat menu bernama kuis evaluasi eh, via Google Drive, dan di pertemuan ketiga juga terdapat menu dengan nama kuis evaluasi via Quizzes. Hal ini berpotensi membingungkan siswa
Sehingga langkah baiknya jika nama tahapan dibuat lebih spesifik, misalnya kuis evaluasi prinsip FBT untuk pertemuan yang kedua dan post-test akhir energi alternatif untuk pertemuan yang ketiga. Secara keseluruhan, LMS yang dikembangkan oleh Nur Afifah ini sudah sangat luar biasa, kayak akan konten multimedia seperti video, PLTA, infografis. Setelah sukses mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek STEM secara runtut, beberapa catatan kecil mengenai UI dan UX yang saya sampaikan mungkin dapat menjadi saran konstruktif untuk pengembangan kelas digital yang lebih sempurna. Demikian presentasi LMS dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.